Halo pemirsa, saat ini saya berada di Desa Kepatihan, Selogiri, Wonogiri. Di sini ada tempat wisata yang unik yang memadukan antara pertanian dan edukasi. Yuk, lihat lebih dekat agrowisata Baru Tani Manunggal. Agrowisata Baru Tani Manunggal di Desa Kepatihan, Selogiri, Wonogiri adalah kawasan 4.800 meter persegi yang menjadi pusat inovasi pertanian. Tempat ini sangat ideal sebagai sarana edukasi di mana pengunjung dapat langsung memetik beragam hasil bumi, mulai dari labu, cabai, hingga sayuran seperti sawi, hijau, pare, terong. Konsep kolaboratif ini digagas dan didirikan langsung oleh Bapak Dwi Sartono, membuktikan bahwa petani milenial mampu menciptakan destinasi wisata dan edukasi yang produktif. Bercerita tentang bagaimana terjadinya agrowisata Baru Tani Manunggal. Yang jelas awal mual asalnya kami berangkat dari kepedulian kami terhadap dunia pertanian. Saya memulai membentuk agrowisata Baru Tani ini sejak tahun 2018, yang resmi kita membuat satu bentuk agrowisata atau agroedwisata. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sampaikan berangkat dari kepedulian tadi, saya ingin memodifikasi sektor pertanian menjadi nilai jual yang lebih dan menarik kaum milenial atau petani-petani muda, sehingga mereka mau paling tidak mendekat ke kami dan bercerita tentang kegiatan pertanian yang kami lakukan. Itu berikutnya, terlepas dari agrowisata, tentunya kami juga memberikan edukasi baik dari anak usia dini, SD, SMP, maupun kelompok tani atau gapok tani yang pengen belajar tentang dunia pertanian di Wonogiri khususnya. Gitu. Kalau yang paling unik sebenarnya secara tidak langsung pasti unik ya, karena apa? Kami itu berdiri di tengah-tengah padang savana kalau musim kemarau itu. Kalian lihat kanan kiri itu tidak ada tanaman ya, kering semua kalau musim kering. Hanya saja kalau musim penghujan banyak tanaman. Nah, uniknya kami apa? Kami bisa menanam berbagai jenis tanaman dengan subur dan segar, bahkan produktivitasnya maksimal di lahan yang kering, yang notabene tempat lain tidak mau ikut menanam. Itu yang pertama, uniknya seperti itu. Yang kedua, dalam satu lokasi lahan ini ada sekitar 12 bahkan lebih komoditas tanaman yang kita tanam. Jadi orang belajar itu benar-benar dari tanaman A, B, C, D, E, F sampai itu ada semua. Kemudian orang mau belanja atau petik buah dan sayuran itu juga lengkap, baik yang masih fresh maupun yang ada di outlet. Itu sih menurut saya. Juga, ya, kalau media marketingnya kita ada beberapa ya. Kita ada end user langsung datang ke sini, ada promosi melalui broadcast atau pengunjung yang datang kita minta nomor telepon untuk kita informasikan hasil tanaman di sini panen apa. Yang ketiga, kita bisa pesan online, kita COD. Seperti itu. Harapan besar kami adalah bagaimana teman-teman anak muda ini mulai tertarik di dunia pertanian. Dengan metode konvensional ada, modern ada, bahkan kita ingin mengembangkan pertanian IoT yang notabene bisa dikontrol menggunakan Android atau HP dan sebagainya. Itu kita akan padukan. Selain itu, kita ingin melihat bahwa pertanian itu tidak hanya dari sisi panas, keras, dan kotor, tapi bagaimana pertanian mempunyai nilai ekonomis atau nilai produktivitas yang tinggi, sehingga bisa merupakan satu bentuk kegiatan produktif yang menghasilkan nilai tambah ekonomi yang cukup luar biasa. Karena ini perlu digali. Pertanian tidak hanya tanaman pangan, tapi banyak jenis tanaman, hortikultura, perkebunan, dan sebagainya. Ketika itu kita kombinasikan, tentu akan menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Itu. Yang kedua, bagaimana kemudian khalayak itu mengenal bahwa pertanian yang sehat, pertanian yang berkelanjutan, mungkin kita akan arahnya pada menuju pertanian organik full gitu kan. Tapi itu kan dalam proses gitu kan. Itu jadi mengedukasi konsumen atau petani bahwa memetik buah dan sayuran di wisata agro Baru Tani Manunggal lebih higienis, lebih sehat, dan prosesnya kita tunjukkan kepada mereka gitu. Kemudian dari akademisi kita juga akan terus
komunikasi, bisa bersinergi, bisa bekerja sama terkait edukasi ke masyarakat lebih luas, mahasiswa magangnya untuk praktek dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Bapak, jawabannya sangat menarik sekali. Dari saya, terima kasih sudah diberikan waktu untuk datang ke sini dan berbicara tentang agrowisata Baru Manunggal di sini. Oke, baik, sama-sama pesan saya ya pada khalayak ataupun teman-teman anak muda, peluang di dunia pertanian itu sangat luas sekali. Ingat, lahan semakin sedikit, pelaku pertanian semakin sedikit, tetapi produktivitas pertanian akan selalu dimanfaatkan oleh seluruh makhluk di bumi ini. Jadi pasti akan terjadi permintaan yang cukup besar tentang dunia pertanian dengan keterbatasan baik SDM maupun lahan yang semakin hilang. Itu. Jadi pertanian tetap profit, tetap pertanian tetap menguntungkan, dan pertanian selalu berkelanjutan. Itu. Terima kasih. Nah, itu tadi liputan kita di Agrowisata Baru Tani Manunggal. Saya Sofi Rahmawati dan kru yang bertugas melaporkan.